Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Sukses selalu buat kalian. Mungkin hari ini ada yang libur ya. Minggu libur, Senin libur, libur panjang. Jadi bisa berkumpul dengan keluarga, bisa bergembira bersama keluarga. Semoga ayam tentrem rumah tangga kalian semuanya. Hari ini yang kita bahas tentang peristiwa ibu dan anak di Subang. Tetap kita kawal ya. Ada penglihatan-penglihatan yang sudah saya dapatkan dalam mengawal peristiwa ini. Mungkin kalian bisa tahu sendiri kalau kalian mengikuti channel-channel saya dari awal saya mengawal hingga hari ini. Penglihatan yang pertama ini adalah tentang dimana Amel berantem saat malam itu. Nah, waktu itu 2 hari setelah saya mengawal, saya ada penglihatan seperti itu. Dan ini kayaknya sudah direspon oleh Ibu Hastri yang juga menyatakan dari forensik ini diperkirakan Amel melakukan perlawanan di malam itu. Ternyata penglihatan saya tembus yang masalah Amel berantem dengan seseorang. Kemudian penglihatan yang kedua adalah tentang adanya darah yang tertampung di belakang TKP, belakang rumah maksudnya di kebun. Nah, waktu itu saya mengartikan kemungkinan Amel dieksekusi di belakang rumah. Tapi hal itu juga bisa salah penafsiran saya ya. Bisa jadi darah itu dikarenakan Amel dikebuki di TKP dan darahnya terjadi di belakang rumah dan darahnya tercecer di situ, atau saat Amel sudah meninggalkan kabarnya diseret di belakang rumah, bisa jadi darahnya menetes dan tertampung di semacam kayak sampah plastik atau apa gitu ya di kebun tersebut. Nah, ini yang masih belum adanya pemberitaan karena kita juga nggak tahu. Tapi kita tunggu saja prosesnya nanti gimana. Apakah Amel memang ada dianiaya di kebun, ataukah darahnya tercecer karena diseret, ataukah dia dikebuki atau dieksekusi di kebun, ini masih belum tahu. Dan juga ada penglihatan tentang anak tangga, semacam tangga ya, tangga yang untuk naik manjat itu loh ya. Saya ada penglihatan saat itu ada anak muda laki-laki tubuh proporsional ya, antara tinggi dan berat badan ini seimbang, naik tangga. Saya waktu itu penglihatannya seperti ini, ada semacam pagar dinding tembok segini, tangganya naik segini. Nah, waktu itu belum ada pemberitaan tentang plafon rumah, belum ada yang keluar plafon rumah ini. Tapi saya sudah dapat penglihatan seperti itu. Tapi saya mengartikan saat itu, menafsirkan saat itu, di mana anak muda ini mungkin menghadapi tekanan dari kebijaksanaan Ibu Tuti, kemudian dia ingin bebas ya. Makanya di sini kan ingin keluar dari pagar, dari dinding tembok. Arti yang kedua, di mana mungkin anak ini, pemuda ini memiliki cita-cita yang tinggi, tapi di luar kemampuannya sehingga melakukan hal-hal yang terjadi malam itu. Karena ini kan dinding, kemudian tangganya naik melebihi dinding. Nah, ternyata penglihatan saya itu menunjukkan adanya seseorang yang naik tangga menuju plafon. Mungkin loh ya, ini masih mungkin. Apakah itu artinya? Nah, yang namanya penglihatan itu memang kadang-kadang harus diartikan secara real, tapi kadang-kadang harus juga diartikan secara penafsiran. Makanya di sini kalau kalian menonton channel prediksi, channel ramalan, kalian harus memiliki kebijaksanaan rangkap dalam pikiran. Boleh percaya, boleh tidak. Karena yang namanya peramal kadang-kadang salah dalam menafsirkan. Simbolnya sudah benar, penafsirannya yang salah. Bisa jadi seperti itu. Dan saat ini sudah tanggal 28 Februari. Sebentar lagi besok sudah masuk Maret. Apakah bulan Maret ini akan ada pengungkapan
ataukah harus menunggu April, ataukah sampai April batasnya, entahlah ya. Yang namanya laporan itu biasanya kan ada laporan 4 bulanan. 4 bulanan ini bisa diartikan 1 tahun dibagi 3 triwulan, 3 laporan yang terdiri dari 4 bulan. Jadi Januari, Februari, Maret, April. Jadi kita tunggu saja peristiwa ini sampai April ya. Namun semoga saja sebelum April sudah kelar masalah ini ya guys. Karena masalah ini begitu membangunkan buat kita. Jadi ada pro dan kontra dan lain sebagainya. Harapan saya semoga cepat terungkap. Dan di hari ini saya ingin memprediksi apa ya? Memprediksi apa ya? Kalau motifnya saya lebih cenderung ke sakit hati. Sakit hati ini bisa dikarenakan banyak pihak, banyak hal. Yang pertama, sakit hati karena omongan Ibu Tuti. Kedua, sakit hati karena kebijaksanaan Ibu Tuti. Yang ketiga, sakit hati mungkin Ibu Tuti kurang pure dalam memberi dana. Yang keempat, sakit hati bisa jadi karena asmara, dimana pelaku ini muda-muda kalau menurut penglihatan saya, dan ada yang perasaannya ada sedikit hati kepada Amel, dimana Amel ini kan memang cantik ya. Jadi di sini nanti guys, yang pelakunya kan berjamaah. Jadi masing-masing pelaku ini mempunyai motif sendiri-sendiri, tapi motifnya itu lebih cenderung ke sakit hati dikarenakan uang, dimana ada bantuan bos operasional sekolah, dan ada pihak-pihak, ada orang-orang yang cemburu sosial akan uang tersebut, dimana kita tahu Amel dan Bu Tuti adalah yang memegang kendali tentang keuangan tersebut. Nah, orang-orang ini bisa dari orang sekolahan atau orang-orang di sekitar sekolahan atau hal yang lainnya, atau juga orang-orang yayasan yang ingin juga menikmati bos tersebut dan pada akhirnya menekan Ibu Tuti dan Amel. Ini kalau dari prediksi kartu tarot saya ya, ada keinginan untuk ikut menikmati bantuan operasional sekolah. Tapi ini juga bisa salah, yang namanya prediksi ramalan itu multitafsir. Kalian boleh percaya, boleh enggak. Kadang-kadang seperti tadi itu, saya ada penglihatan anak tangga, anak muda naik tangga, ternyata mungkin itu arti yang real, yaitu anak muda naik dinding rumah ke atas plafon. Bisa jadi seperti itu. Tapi ya kita tunggu saja ya, nanti rilisnya seperti apa. Apakah memang ada seseorang yang naik plafon? Tapi kenapa juga kalau nggak ada, kenapa polisi tanya kepada Pak Yosef tentang anak tangga dan plafon? Pasti ada sesuatu yang berkaitan dengan anak tangga dan plafon ini. Seperti itu ya teman-teman. Di sini akan saya prediksi tentang apa ya? Sebenarnya kayaknya sudah pernah saya prediksi semua ya guys, dari Pak Yosef, dari Yoris, dari Dano, dari orang-orang di sekolahan sudah saya pernah prediksi. Kondisi bulan Maret ya. Kondisi bulan Maret seperti apakah? Kalau bulan Februari sudah ada titik terang, pihak polisi sudah mengantongi nama-nama tapi masih dikantongi. Bulan Maret ini kondisi dari penyidikan ini seperti apakah? Mari kita ungkap di sini. Bulan Maret, kondisi dari penyidikan peristiwa ini seperti apakah? Bulan Maret ya, ada simbol orang yang berkuasa. Selanjutnya ada simbol spiritual, pertimbangan spiritual, kehati-hatian.
Selanjutnya ada simbol devil. Devil ini bisa saya artikan sebagai pelaku. Selanjutnya saya ambil 5 kartu ya. Ada simbol 3 tongkat ini. Selanjutnya ada simbol bulan di tengah malam. Yang bisa diartikan ada simbol emperor. Emperor itu adalah kekuasaan, orang yang berkuasa. Di mana orang yang berkuasa ini sedang melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam mengungkap peristiwa ibu dan anak di Subang ini. Dan ada 3 tongkat, di mana orang yang berkuasa bisa saya artikan pihak kepolisian sudah menggandeng kerjasama dengan pakar-pakar, dengan para ahlinya dalam menyelidiki peristiwa ini. Ya, dalam menyelidiki peristiwa ini. Dan lambat laun ada simbol bulan yang artinya rahasia yang sudah terjadi atau misteri-misteri yang belum terungkap selama ini sedikit demi sedikit akan bisa terungkap di bulan April. Bulan Maret ya, bulan depan di bulan Maret. Jadi akan ada sedikit pengungkapan, atau ya bisa sedikit bisa besar. Jadi ada 2 versi, bisa sedikit bisa besar ya di sini ya, yang akan mengungkap kejadian-kejadian atau membuka misteri yang terjadi di malam itu. Dan misteri ini bisa terbuka kecil atau terbuka besar, kita lihat saja ke depannya. Yang intinya pihak berwajib, pihak kepolisian sudah bekerja keras di sini dalam mengungkap siapa pelaku-pelaku di malam itu dengan menggandeng kerjasama pada para ahli, para pakar untuk membuka misteri yang terjadi di malam itu. Di sini ada simbol bulan. Simbol bulan ini bisa diartikan rahasia, misteri dari masa lalu yang bisa terkuak di sini. Ini ya untuk simbol bulan ini. Nah, akan saya prediksi lagi bulan Maret. Pengungkapan ini pengungkapan besar-besaran apa kecil-kecilan? Karena di situ kan ada simbol bulan. Ada sebuah tabir misteri yang terbuka di bulan Maret. Pengungkapan ini kecil-kecilan atau besar-besaran ya. Sebesar apakah pengungkapan misteri itu? Ini ada simbol seseorang terkurung tongkat yang artinya tinggal selangkah lagi masalah ini akan terungkap. Nah, tinggal selangkah lagi. Selanjutnya ada simbol ini, optimis. Sekalipun permasalahan ini berat, sulit untuk diungkap, tapi pihak kepolisian optimis untuk melangkah ke depan. Simbol tongkat-tongkat ini bisa diartikan simbol tanggung jawab pekerjaan yang diemban oleh kepolisian dalam mengungkap peristiwa ini, guys ya. Ada simbol orang meminggul tongkat satu dan menginjak beberapa tongkat yang artinya sekalipun sulit untuk mengungkap, tapi pihak yang berwajib optimis jika masalah ini tidak akan dibekukan. Nah, kartu yang ketiga ada simbol ini, kerjasama. Kerjasama dalam mengungkap peristiwa ini, guys ya. Ada simbol seseorang yang membagikan koin, dimana sudah saatnya kerjasama ini untuk diwujudkan. Dan gimana ya, kalau memang salah juga harus menerima balasannya, seperti itu. Jadi guys, dalam bulan Maret ini, bulan Maret depan akan ada pengungkapan. Mungkin pengungkapan ini bisa besar karena di sini ada kartu seorang yang terkurung yang tinggal 1 langkah lagi bisa membuka apa yang terjadi dalam peristiwa ini. Kemudian optimis
peristiwa ini akan terungkap, tidak sampai di PTS-kan, dan orang yang bersalah akan menerima ganjarannya. Ya, semoga saja tembus prediksi ini ya guys, karena yang namanya prediksi juga bisa salah, bisa juga nyerempet sedikit-sedikit. Nah, harapan saya cepat terungkap peristiwa ini di bulan Maret. Jangan sampai lama-lama, karena kita juga sudah agak lelah untuk mengawal peristiwa ini. Tetap semangat ya, walaupun lelah. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.